pohon jelatang batang dilumpang, kelelait lebat berbuah. Selamat datang di kota Simpang, bumi Bulangkait, negeri bertuah. Tuah sakti hamba negeri, esa hilang dua terbagi. Masyarakat Kayong Utara hari ini berseri menyambut penobatan Sultan Simpang. Raja Simpang bergelar Sultan Muhammad Jamaluddin III yang merupakan Raja ke-8 Kerajaan Simpang beserta permaisuri. Pada hari bersejarah hari ini, kita telah dapat menjaga marwah Kesultanan Simpang dengan ditandai penobatan seorang sultan. Di mana di tempat ini dulu pernah dijadikan alun-alun keraton kerajaan Simpang, dan sekitar tempat ini juga pernah dijatuhkan bom oleh tentara Dayanipon. Kembalinya eksistensi kerajaan bukanlah membangkitkan feodalisme, namun mengangkat kembali budaya istana. Kapal layar bertiang 3, tiang keempat batangan gala. Marwah Kesultanan Simpang tetap terjaga, hasil pendapat di tangan Allah. Patah ujung sekeping papan, patah penampang di atas pohon. Rendah gunung tinggi harapan, mudah-mudahan Simpang punya keraton. Kemudian hubungan antara kerajaan-kerajaan termasuk kerajaan Simpang bukan hanya dengan Pontianak, dengan kerajaan Sambas jauh sebelumnya adalah Sultan Tengah dari Brunei Darussalam ke Malaysia. Istrinya Sultan Tengah itu adalah orang Sukadana, namanya Ratu Surya Kusuma, melahirkan beberapa putra dan anaknya itu adalah Raja Sambas yang pertama. Anak Melayu mencari guru sebagai penuntun agar tak salah arah. Selamat atas pengukuhan Raja Simpang yang baru. Semoga amanah dan tunaikan titah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amru Hanwari. Saya adalah sekretaris dari Yayasan Sultan Muhammad Jamaluddin, dan yayasan ini didirikan pada tahun 2019 dan mendapatkan sebuah pengukuhan berupa akte notaris yang terbit pada tanggal 14
tanggal 10 Februari 2019. Struktur dari kepengurusan Yayasan Sultan Muhammad Jamaluddin ini terdiri dari ketua, merangkap anggota badan pembina adalah Dr. Andes Citra Duani, kemudian pengawas yang diketuai oleh Gusti Absir, kemudian anggota Gusti Zainal Sadikin, kemudian sebagai ketua adalah Gusti Muhammad Hukma, sarjana ekonomi, yang beliau juga merupakan Raja Simpang yang bergelar Sultan Muhammad Jamaluddin III. Kemudian wakil ketua adalah Gusti Imran Nur, sarjana ekonomi. Sebagai sekretaris saya sendiri, Amrul Hanwari, dan wakil sekretaris adalah Raden Jamrudin. Dan sebagai bendahara adalah Saudara Sahrudin. Sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya Yayasan Sultan Muhammad Jamaluddin ini adalah pertama untuk sebagai dasar dari legalitas Kerajaan Simpang, sehingga secara administrasi apa yang dilakukan baik secara hukum dan administrasi itu dapat kita pertanggungjawabkan melalui badan hukum yayasan ini. Kemudian yayasan punya kewajiban untuk tetap memeliharakan keberadaan Kerajaan Simpang dengan segala struktur dan budaya tradisi yang ada di dalamnya. Kemudian kami juga punya berkewajiban untuk tetap memelihara pertama segala bentuk peninggalan yang ditetapkan ataupun belum ditetapkan menjadi cagar budaya. Kami mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan. Kemudian kami juga berkewajiban untuk tetap menjaga dan melestarikan khasanah budaya tradisi yang ada di kerajaan, karena kami berada di lingkungan suku Melayu, maka segala bentuk khasanah budaya dan tradisi orang Melayu itu merupakan sebuah kewajiban untuk tetap melestarikan. Bahkan kalau bisa kami akan memperjuangkan untuk mengangkat segala bentuk budaya ini, memperkenalkan kepada dunia. Kemudian kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada mengangkat khasanah budaya dan tradisi Kerajaan Simpang, kami telah melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya adalah kegiatan Mandi Safar yang sejak 5 tahun yang lalu dengan swadaya kami lakukan. Mandi Safar ini dapat saya jelaskan bahwa adalah peninggalan leluhur kami, di mana bertepatan dengan hari Rabu di bulan Safar, hari Rabu terakhir di bulan Safar, itu adalah waktu di mana menurut kepercayaan kami Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala bencana ke muka bumi ini. Maka ritual Mandi Safar diyakini sebagai media untuk memanjatkan doa kepada Sang Pencipta agar kita semua disisihkan dari mara bahaya yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi adapun rangkaian dari ritual Mandi Safar ini, kalau
yang aslinya adalah pagi-pagi kita melakukan ritual mandi membersihkan diri, itu sebagai simbol kita membersihkan dari dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kemudian di situ kita berkumpul, yang dulunya dilakukan secara individual di rumah masing-masing. Kaum keluarga berkumpul dan membaca doa tolak bala, doa selamat. Nah, kemudian berjalannya waktu, kami coba untuk membuat, sejak 5 tahun terakhir ini kami membuat acara yang sifatnya seremonial dan ini massal. Artinya tidak lagi dilakukan di rumah tangga masyarakat kami masing-masing, tetapi kita adakan sebuah ritual acara seremonial yang skalanya lebih besar dan menghadirkan dan melibatkan banyak masyarakat di dalamnya. Nah, di samping itu, kami juga memberikan sebuah nuansa baru dalam perayaan ataupun ritual Mandi Safar ini, yang juga ditambahkan di dalamnya pagelaran ataupun atraksi-atraksi kesenian yang khas kesenian dan budaya Melayu. Di antaranya seperti tarian-tarian, kita tampilkan pencak silat, kemudian hadrah, kemudian seni teater yang juga sebenarnya belum kesampaian ini untuk memunculkan bahwa kita punya seni teater yang dinamakan Mendu, yang juga akan kita tampilkan sebagai pertama untuk mengenalkan kepada generasi muda bahwa kita mempunyai satu budaya, satu seni tradisi yang punya nilai yang cukup tinggi. Nah, dalam kegiatan ini juga di samping itu kami melakukan kegiatan-kegiatan yang juga berkaitan dengan keberadaan Kerajaan Simpang ini, seperti melakukan inventarisir peninggalan-peninggalan dari kerajaan yang terdahulu, yang kami yakin ini mempunyai nilai sejarah dan nilai budaya yang cukup tinggi. Kaitannya dengan pelaksanaan gawai budaya yang kami maksudkan tadi, bahwa selama 5 tahun terakhir yang kami lakukan itu skalanya masih kecil. Seperti yang saya sampaikan, bahwa ada keinginan kami untuk mengenalkan kepada dunia bahwa kami punya budaya, kami punya tradisi. Kemudian di dalam acara tersebut, keinginan kami juga untuk dapat melibatkan banyak orang, bukan hanya di lingkungan Kayong Utara, tetapi melibatkan orang-orang yang berada di Kalimantan Barat. Kami akan mengundang raja-raja atau kesultanan yang ada di Kalimantan Barat, bahkan yang ada di Nusantara ini. Nah, sehingga dengan gaung yang besar ini juga dapat meningkatkan pengenalan tradisi Kerajaan Simpang ini ke dunia, dan secara otomatis kami berharap bahwa agenda dari ritual adat ini menjadi sebuah agenda destinasi wisata yang tentunya akan berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian daerah kami. Nah, untuk itu kami mengharap bantuan dari kementerian untuk dapat membantu kami dalam hal pembiayaan. Terus terang, karena kemampuan keuangan kami sangat terbatas, sehingga untuk mencapai apa yang kami harapkan tersebut, ya itu yang menjadi kendalanya. Jadi insya Allah dengan bantuan dana yang cukup, kami akan buat acara ini semeriah mungkin,
dengan durasi waktu yang agak lebih panjang. Jadi sebelum acara puncak, kita akan mengadakan pekan pagelaran seni dan budaya yang kami isi dengan atraksi-atraksi seni dan budaya, perlombaan-perlombaan permainan tradisional, dan penampilan dari seni-seni yang mungkin sekarang sudah langka. Jadi kita akan mengangkat kembali khasanah tradisional, budaya tradisional kita yang hampir punah ini, kita angkat kembali supaya generasi-generasi muda lebih mengenal dan dapat terlibat di dalamnya, sehingga adat tradisi itu dapat berkesinambungan, sehingga untuk generasi-generasi yang akan datang masih dapat menyaksikannya. Cukup. Rabu yang terakhir 1000 bala yang turun. Kita mohonlah kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, mohon minta pesisihkan bala yang turun 1000 bala, mohon di tempat kami jangan di itu ya perhatiannya. Jadi pemakanan-pemakanan seperti ini, adat budaya seperti ini perlu kita lestarikan. Mandi sapa, dikatakan mandi sapa, itu tuh wajib. Mandi itu ya wajib. Dengan adat istiadat itu, kami bawalah macam mana pun untuk usaha di laut, usaha di darat, dan berikhtiar. Kalau dalam acara ini juga yang lebih untuk diutamakan itu gotong royong. Ini memang semata-mata dalam acara ini adanya gotong royong atau kerjasama seluruh lapisan masyarakat yang ada, khususnya kaum muslim. Tentu dulu mengucap kedua kalimat syahadat dengan Fatihah dulu, baru kita menyapa. Walaupun anak penghuni di darat, penghuni di laut, atau di hutan itu ada penghuni. Berarti kita tidak tahu namanya. Hanya kalau yang bidang yang membuang air tolong jagakan kami, anak kami yang ingin memandi ke laut tolong diminta jagakan. Cuma itu ya istilah.